Monika Frida Nurwandas dari kelas 11 MIPA 4. Di sini saya akan bertanya tentang peternakan sapi. Selamat siang, Pak. Maaf mau bertanya sedikit tentang peternakan sapi. Iya, selamat siang. Apa yang perlu ditanyakan? Mengapa Bapak memilih untuk berternak sapi? Ya, pertama dari sisi hobi ya, ketika masa kecil dulu, ketika melihat sapi itu rasanya memang senang, ada rasa senang dulu. Jadi orientasinya itu dari rasa senang dulu terhadap hewan. Karena sebenarnya hewan itu juga punya perasaan. Ini dengan sentuhan begini, hewan ini juga merespon, artinya dia suka untuk disentuh dan sebagainya. Itu Mbak. Dari sisi apa Bapak memilih dari sisi apa keuntungan berternak sapi? Sebenarnya begini. Awalnya dari ke sisi beternak sapi itu kan senang. Nah, tapi kalau dari sisi komersilnya itu kan ada dua jenis. Yang pertama adalah breeding. Breeding artinya beternak sapi nanti diambil keturunannya atau anaknya. Yang kedua adalah finishing. Finishing itu penggemukan. Jadi namanya finishing itu mencari dulu di pasar yang jantan-jantan seperti itu, kemudian dibesarkan dan digemukan, yang nanti akhirnya menjadi jenis sapi pedaging. Nah, sapi pedaging itu punya target, ya, finishing itu hanya khusus penggemukan, jadi orientasinya itu adalah pakan dengan mempertimbangkan ADG. ADG itu kenaikan bobot. Jadi misalkan ditarget sehari itu 1 kilo begitu. Jadi nanti kalau 3 bulan, jadi dari hasil pembelian misalnya 17 juta, kemudian dipelihara 3 bulan, misalkan loh ya, dari 200 kilo menjadi 600 kilo misalkan ya. Tapi itu tidak mungkin karena ADG-nya itu rata-rata hanya 1,5 kilo sampai sekilo. Jadi tinggal mengalihkan itu, kemudian mencocokkan dengan biaya pakan yang dikeluarkan begitu. Dan teknik menurut Bapak untuk memelihara sapi? Nah, itu begini. Sebenarnya kita sudah punya nih ya. Kita senang breeding atau senang finishing. Kalau mau pelihara sapi itu persiapannya ya awalnya harus punya kandang dulu. Nah, kandang yang standar adalah kandang yang memenuhi syarat kesehatan. Artinya untuk pembuangan kotorannya, kemudian palungan, ada pakan ini. Kalau ini kurang lebar ini, palungannya ini sebenarnya kurang standar. Harusnya kan lebarnya 0,5 meter lah, atau sekitar 75 cm, sehingga ada untuk pakan dengan komboran itu berbeda. Kemudian juga diberi tempat minum, untuk drainase juga untuk menunjang kesehatan sapi. Karena kalau drainase buruk, dari urin sapi itu kan uapnya mengandung amoniak. Yaitu kalau terhirup oleh sapi itu menjadi kurang sehat karena dia paru-parunya terganggu. Saat itu sapi juga tidak nyaman. Nah, yang penting membuat ternak itu nyaman. Kalau breeding seperti ini, indukan ini tidak usah terlalu banyak konsentrat atau pakan tambahan. Yang penting dia nyaman, nanti reproduksinya juga lancar, mudah dikawinkan, mudah melahirkan, dan seterusnya. Tapi kalau jantan ya perlakuannya berbeda, karena dia mengejar target untuk daging. Artinya target waktu tertentu dia harus dijual untuk mengambil sisi komersilnya. Terus ada lagi mungkin? Dan apa yang dibutuhkan sebelum memelihara sapi? Ya itu tadi kandang. Nah, yang penting ya, yang perlu diperhatikan adalah kita harus tahu kejiwaan. Jadi bukan maksudnya psikologi sapi, artinya sapi itu maunya apa toh. Jadi si sapi itu dibuat supaya dia tidak stres, nyaman. Nah, kalau nyaman itu nanti segala sesuatu bisa berjalan. Contohnya ini, saya pelihara indukan. Indukan saya pelajari dia masa birahinya kapan. Jadi ketika otomatis kalau saya ini breeding ya, artinya saya beternak untuk diambil keturunannya ya. Jadi masa suburnya itu sapi itu setelah usia 2 tahun setengah dia mulai birahi. Dan itu bisa di IV atau bisa dikawinkan dengan sapi langsung. Tapi untuk mendapatkan keturunan bagus seperti itu
itu harus di IB dengan semen beku. Semen beku ini adalah sperma yang dibekukan di Balai Inseminasi Buatan. Kalau yang dekat itu di Jogja ada, kemudian Lembang, yang dibawa oleh aseptor atau mantri pertanian, mantri peternakan. Nah, teknik kaitannya itu karena tadi di pertanyaan bahwa bagaimana awalnya, yaitu setelah 2,5 tahun itu birahi, kemudian kita IB, kita masukkan semen beku, dan nanti 20 hari kemudian, antara 18 sampai 21 hari, itu sapi akan mengalami siklus birahi. Jadi setiap 20 hari sekali, sekitar 18, 19, 20 itu dia mengalami siklus birahi. Apabila di inseminasi pertama gagal, maka bisa diulang. Nah, begitu, terus yang kedua gagal, bisa diulang lagi. Nah, sebenarnya kalau gagal itu bukan kesalahan inseminatornya, tapi kesalahan peternaknya. Jadi di dalam niteni, dalam bahasa Jawa itu niteni birahi yang pas supaya di IB jadi itu bagaimana. Jadi misalkan tidak harus dalam aturan dalam falsafah Jawa kan disebut dengan nama abuh, abang, angat. Nah itu. Tapi kalau di teori sapi itu 12 jam setelah birahi. Nah itu kalau di IB biasanya jadi. Misalkan ciri-cirinya kan sapi itu akan bengok-bengok atau bengah-bengah itu setelah teriak-teriak, kemudian tingkrak-tingkrik itu artinya teman-temannya ini mau ditingkri gitu. Nah itu ciri-ciri dia birahi. Nah itu setelah 12 jam dari ciri-ciri itu atau 8 jam dari ciri-ciri itu, segera panggil mantri untuk dia. Nah itu insya Allah nanti bisa jadi, dia akan mengalami hamil. Nah di situ itu keuntungannya. Kalau yang kedua tadi ya, kaitannya dengan finishing atau penggemukan. Ini sebenarnya target yang prospek. Artinya begini, untuk kaum milenial seperti penjenengan ini, misalkan punya visi untuk beternak sapi itu, biasanya kan lebih suka yang itu insan. Dan di tradisi di agama Islam kan setiap tahun ada itu kurban itu. Nah harga sapi kemarin yang diberi Irfan Hakim itu dari setiap farm itu harganya sampai 250 juta ya itu. Padahal hanya 1 ekor sapi itu. Nah itu menjadi motivasi bagi para peternak untuk mencari menciptakan pedetan-pedetan yang baik untuk bisa menghasilkan sapi-sapi yang berkualitas. Seperti itu. Dan kebutuhan daging kita kan juga impor. Kalau mungkin Mbak yang dari kaum milenial itu mau beternak sapi, loh mudah, sapi itu enak loh, ini kalau diginikan saja loh, dia diam saja kok. Nah begini, ini kan butuh kasih sayang, artinya kalau kita tahu psikologinya sapi ya, itu ya mudah sebenarnya Mbak gitu. Mungkin ada hal lain yang perlu dipertanyakan? Untuk makan atau minumnya. Nah itu begini, sebelum beternak, itu sebelum punya sapi, harusnya sudah tahu kebutuhan sapi. Sang sapi yang pertama itu bang pakan. Kalau punya lahan kosong, itu bisa ditanami rumput odot atau pakcong. Itu kandungan proteinnya kalau pakcong itu hampir 17% kalau nggak salah. Terus kemudian kalau odot itu 14%. Jadi kalau dikasih makan itu otomatis sapi akan cepat gemuk ya, yang piliting. Kemudian yang betina juga memelihara tingkat kesuburannya karena hijauan itu bagus untuk ternak. Ini kan jenis binatang rumansia, artinya dia kan nggak nyemi itu loh. Nah itu maka yang dibutuhkan kan hijauannya seperti itu. Nah kemudian kalau tambahan pakan yang lain itu selera, tergantung target kita apa. Kalau target kita hanya breeding, artinya hanya untuk dihasilkan dari pedetnya, maka cukup kita beri hijauan yang cukup. Nah, tapi kalau jantan seperti ini, misalnya kita mengejar target untuk segera digemukkan dan dibesarkan, maka perlu penambahan konsentrat. Ya, konsentrat yang murah saja. Itu. Ada lain lagi, Mbak? Untuk setiap harinya makannya berapa kali atau minumnya? Nah, berhubung ini betina ya, ini kondisi hamil. Ini hamil sekitar 2 bulan, tapi belum dicek kan. Ini hanya saya tambahi pagi sore itu pakcong, yang sebentar lagi nanti ngaret. Ini sudah dipersiapkan sabitnya ya.
Jadi kalau sore itu dikasih pakcong dan odot itu, kemudian dikasih minum sebagai tambahan karbohidrat hanya sedikit bekatul dan ampas singkong, itu hanya tambahan karbohidratnya. Sedangkan untuk proteinnya ya protein alami dari rumput itu, rumput pakcong dan rumput odot itu. Gitu. Jadi sebenarnya mudah, hanya itu saja. Cuman yang penting dipelihara kebersihan kandang untuk mengantisipasi agar tidak terjadi penyakit-penyakit tertentu gitu. Itu, Mbak. Dan untuk maksudnya apa? Untuk penjualannya atau untuk distribusinya? Untuk penjualan seterusnya mau dijual apa di ternak Ya ini selanjutnya? tergantung target ya, Mbak. Artinya begini, atau tergantung kebutuhan. Misalkan kita punya tempat lahan perkandangan yang bagus, sebenarnya bisa dikembangkan misalkan 3 indukan. 3 indukan itu kalau target pemerintah kan 1 tahun 1 pedet. Artinya masa kehamilan sapi itu kan 9 bulan 10 hari seperti manusia. Nah setelah dia lahir 3 bulan berikutnya kan sudah birahi. Itu diaibi lagi terus menerus ya. Nanti dia akan jadi banyak. Kalau misalkan betinanya ini 2 atau 3, itu 1 tahun juga bisa 3 pedet. Tetapi itu tadi kembali ke kebutuhan, Mbak. Misalkan pedet segini, tiba-tiba anak mau masuk kuliah, terpaksakan untuk biaya kuliah dulu, nanti kan bisa dijual lagi, nanti kan pedetnya bisa yang satunya besar lagi. Ini kan hamil ini. Untuk kotornya sendiri apakah dibuang atau dimanfaatkan dengan cara lain? Nah, sebenarnya begini, untuk kotoran itu bisa dibuat biogas, tapi kan itu sedikit bau, jadi terkadang mau menggunakan itu ibu-ibu itu agak sungkan. Nanti ketika dijeklekan klek itu sedikit ada agak bau sapi. Sebenarnya nggak apa-apa, itu hanya uap, tapi selama ini belum dicoba. Namun yang kita terapkan itu dimanfaatkan untuk pupuk di sawah. Jadi dikeringkan dulu, setelah itu untuk persemaian padi atau untuk penggemburan tanah untuk nanam kacang dan sebagainya. Itu, Mbak. Sebenarnya kalau diolah biogas bisa sebenarnya. Misalkan dari kotoran itu ya, setiap pagi itu dikumpulkan, kemudian dibuat tabung seperti sapi tank tapi yang sederhana saja. Nah, di situ terus kemudian diberi air, diaduk, ditutup dengan semen rapat nih, jadi tidak ada rongga udaranya. Kemudian diberi pipa pralalon itu, pipa pralalon yang langsung diakseskan ke kompor gas itu. Pengaduan itu didiamkan selama sekitar 1 hari. Itu amoniaknya dari kotoran itu sudah keluar. Nah amoniak ini kalau kita patik dengan api seperti kompor itu ceklek. Kalau kompor kan pakai baterai itu. Nah tapi kalau gas itu, kalau pakai biogas itu cukup dengan korek api atau api itu, karena dia kan respon nyalanya kan agak lambat. Jadi dia juga bisa menyala, juga bisa untuk memasak. Sebenarnya di tempat lain itu ada sampelnya biogasnya. Kalau di sini belum ada karena ya mungkin terpancang itu tadi bau dan enggan untuk menggunakan biogas itu karena bau. Padahal kalau untuk goreng telur dan sebagainya itu kan yang penting kan minyaknya ya, bukan baunya terus telurnya bau kotoran sapi, enggak sebenarnya. Kalau telur goreng ya rasanya telur goreng, tidak telur rasa kotoran sapi ya enggak, karena hanya uapnya itu saja. Itu, Mbak. Nah, terima kasih atas penjelasan dari Bapak. Ya, terima kasih. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat dan ke depan kalaulah dari generasi muda ini mau beternak sapi, monggo. Karena kita kan impor sapi terus. Nah, suatu saat kita bisa sembada daging sapi dapat memakmurkan negara kita. Enggak apa-apa itu, Mbak. Itu kan dia perlu juga ya, interaksi dengan manusia. Itu ya. Semoga bermanfaat ya, Mbak ya. Terima kasih, Bapak. Nah, itu tadi semua tentang penjelasan peternakan sapi yang dibicarakan dari Bapak Haji Purnomo. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.